Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi waffaqal alimin al-amilin li ta'atih fawajadu sa'yahum mashkura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladhi basata lit-ta'ibina bisata karamih fa asbaha wizruhum wa dhunubuhum maghfura. Wa ashhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Ta'lim Duha Masjid Al-Mubarak, wabil khusus yang ikut hadir bersama-sama Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, semua yang hadir pada kesempatan mulia pagi hari ini di tempat yang mulia ini. Insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, diridhai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi tentunya kita bersyukur kepada Allah atas rahmat nikmatnya, hidayah, inayahnya, istiqamah mudawamah kita sebagaimana biasa dapat kita melaksanakannya. Bahkan ini sudah mulai turun hujan ya Pak ya. Kita sangat bersyukur pada Allah tentunya, namun di sisi lain hujan itu bisa menjadi ya halangan dari segala keinginan kita, bepergian kita ya, termasuk pergi datang ke masjid ini barangkali. Tapi sepertinya memang sudah berhenti dari tadi ya. Semoga saja saudara-saudara kita yang belum sampai di masjid ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa segera sampai bersama-sama kita, karena majelis ta'lim, majelis zikir semakin banyak yang hadir, semakin banyak malaikat yang hadir pula, semakin banyak yang berkumpul akan semakin banyak yang berdoa, semakin banyak yang hadir dan berjamaah, pasti ketika berdoa semakin banyak yang mengaminkannya, maka lebih dekat kepada mustajabnya doa-doa kita. Hadirin bapak-bapak, saudara sekalian rahimakumullah, kajian kita seperti biasa di awal ini, di Ahad awal itu mengkaji hadis-hadis Nabi dalam ilmu fikih yang melanjutkan sebelumnya, yang masih di dalam nawaqidul wudu, karena kita ini sebulan sekali ya, sebulan sekali, kadang-kadang masih juga ya terselingi dengan yang lain ya, yaitu tentang ngussul fard, rusaknya wudu. Dan ini rupanya ini terakhir ya dari 4 macam batal wudhu itu: hilang akal, bersentuhan laki perempuan yang bukan muhrimnya ya, kemudian menyentuh masul fard, kubul dubur ya, atau satu lagi keluar sesuatu dari kubul dubur. Adapun pembahasan dalam ilmu fikih sebelumnya bapak-bapak saudara sekalian, seperti yang sering saya sampaikan, itu terbiasa dalam kitab-kitab fikih, bahkan seluruhnya yang dibahas itu tentang seandainya ya, andai kata, seandainya. Jadi kalau terjadi begini hukumnya begini, kalau terjadi begini hukumnya begini. Ini berbicara tentang hukum, apakah itu wajib atau haram, sunnah atau makruh, batal atau sah,
sah atau batalnya, nah itu dibahas di sana. Jadi kadang-kadang seandainya itu sesuatu yang rasanya sulit ditemukan, ya bahkan kadang-kadang tidak mungkin itu terjadi, rasanya semacam itu. Tapi seandainya terjadi, ya beginilah dalam ilmu fikih pembahasannya demikian, hukumnya seperti itu. Nah ini menunjukkan betapa lengkapnya aturan-aturan di dalam agama kita, agama Islam. Dan ini pula ditujukan atau bertujuan ya agar apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah, menjadi ibadah yang benar, menjadi ibadah yang sempurna. Makanya perlunya bahasan-bahasan dalam ilmu fikih itu sebenarnya ke situ. Karena kalau orang tidak mengerti ilmunya, ya tidak mustahil dia berbuat sesuatu dikira benar padahal salah, dikira sah padahal batal, dikira boleh padahal dilarang. Namanya tidak tahu ilmunya. Kalau kita insya Allah tidak, apalagi pembahasan fikih kita ini masih di awal ya, masih di awal-awal Pak, masih dalam bab wudu, bab nawaqidul wudu, rusaknya wudu. Ya kita sudah sekian lama ya berwudu, sudah sekian lama kita mengamalkan wudu itu berwudu ya, tetapi wallahu a'lam nilai daripada wudu kita itu seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, berkatalah al-musannif dari kitab ini rahimahullah, yaitu Syekh Salim Abdul Ghani Ar-Rafi'i Asy-Syafi'i. Wa amma massul farji, beliau menjelaskan batal wudu salah satunya adalah massul farj, menyentuh farji atau kubul dubur gitu ya. Fa innahu, maka sesungguhnya in kana bi batnil kaffi naqadal wudu'a. In kana bi batnil kaffi, apabila menyentuhnya itu dengan telapak tangan ya, naqadal wudu, itu yang membatalkan wudu. Jadi kalau jentuhnya pakai telapak tangan, kalau selain dari telapak tangan ya tidak. Beda bersentuhan dengan laki perempuan yang berbeda-beda pendapatnya itu ya. Itu sentuhannya di mananya saja. Yang penting kulit, sama-sama kulit. Lamma rawat Busratu bintu Safwan radhiyallahu anha. Lima rawat Busratu bintu Safwan radhiyallahu anha. Karena ada suatu hadis Busrah bintu Safwan itu mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, idza massa ahadukum dzakarahu falyatawadda. Ini jelasnya hadisnya ya. Selama ini kita sudah meyakini semacam itu, kita sudah melakukan, tapi semakin yakin karena inilah hadisnya. Apabila seseorang di antara kalian menyentuh massa, ya musuh menyentuh zakarahu, zakarnya, falyatawadda, maka berwuduklah. Jadi jelas kalau begitu maksud zakar itu membatalkan wudu. Dengan banyak dibahas, alhamdulillah. Iya yang, aduh ini kadang-kadang kalau udah sampai kepada bab-bab semacam ini ya mengucapkannya itu berat karena vulgar gitu Pak. Iya, iya. Jadi yang dibicarakan itu daerah-daerah di tubuh kita ini yang aurat gitu ya, yang aurat. Tapi karena memang hukum Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kalau tidak dijelaskan suatu saat terjadilah keraguan-raguan. Sekarang misalnya ditanya,
batasan zakar yang batal itu sampai mana? Loh, ya kan? Ada orang kesentuh tidak sengaja, baik sendiri ataupun orang lain, orang tua ataupun anak-anak. Nah ini batalnya yang mana ini? Iya, nah ini kalau dijawab, ya itu sebutannya itu aurat rahasia betul gitu. Tapi begitulah hukum dalam agama, nggak boleh disembunyikan. Iya, jadi batasannya itu ya apa namanya Pak? Ya, batangnya. Kalau di sekitarnya tidak. Mohon maaf, kalau kita laki-laki kan semua ya. Selain dari batang itu kan ada lagi, Pak. Nah itu bagaimana orang menyentuhnya? Apalagi perempuan, apalagi dubur. Dubur itu, mohon maaf, kalau kiai saya dulu mencontohkan tangannya begini, Pak. Ini kan ada lubang, betul ya? Ya. Jadi kemudian di samping lubang itu ada keriput. Allahu a'lam, mungkin antara satu dengan lainnya ya. Pokoknya umumnya begitu. Ya, yang disebut dengan basur. Ya. Nah, di keriputnya itu tidak. Nah, ini batasan-batasan begini coba. Kalau kita kesentuh, aduh saya mau sholat, batal apa enggak ya? Wudhu lagi apa tidak? No. Hadirin rahimakumullah. Ya. Nah, ini hadisnya semacam itu. Warawat Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan suatu hadis, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lilladzina yamsuna furujahum thumma yusalluna wa la yatawadda'una. Nabi bersabda, celaka orang-orang yang mereka menyentuh farjinya atau zakarnya atau kubulnya, thumma yusalluna, kemudian mereka salat, wa la yatawadda'una, mereka tidak wudu. Oleh Nabi dikatakan wailun, celaka. Jadi jelas kalau begitu menjadi batal wudhunya. Pada saat Aisyah radhiyallahu anha mendengar Nabi bersabda semacam itu, beliau berkata, bi abi wa ummi, demi ayah dan ibuku, hadza lirrijal, ini yang kau sabdakan ya Rasulullah untuk laki-laki. Karena memang alladzina yamsuna furujahum umma yusalluna wa la yatawadda'una, itu semua kalimatnya laki-laki itu. Aisyah radhiyallahu anha, ya seorang yang cerdas tentunya, istri baginda Rasul, masih bertanya, afara'aita an-nisa, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau wanita bagaimana? Ya kelamin berbeda, yang dijelaskan oleh Nabi laki-laki, ya perempuan pasti bingung. Akhirnya Nabi tetap bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, idza massat ihda kunna farjaha faltatawadda. Kalau sudah berkata begini, Nabi menjelaskan tepat pas ya, perempuan juga sama. Idza massat, itu perempuan, kalimatnya muannas semua itu. Ihda kunna, salah seorang di antara kalian, wahai para perempuan, para wanita, farjaha, akan farjinya, falyatawadda, maka wuduklah. Berarti sama, Pak. Wa in kana yadharul kaffu lam yantaqid, wa in kana bi dhahril kaffi lam yantaqid. Tapi kalau dengan punggung, apa nih, punggung tangan ya, punggung tadi kan telapaknya, telapak tangan yang batal. Tapi kalau punggungnya tidak, itu bukan laki perempuan. Jangan ketukar di sini, tapi kubul-kubul. Lama rawa Abu Hurairah radhiyallahu an, karena ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah menjelaskan,
Nabi bersabda, "Idza afdha ahadukum biyadihi ila dzakarihi laisa bainahuma syai'un falyatawadda wudu'ahu lis-shalah." Lebih jelas lagi di sini. Idza afdha, kata Nabi, apabila afdha itu seperti menggaruk, Pak, atau dan sebagainya yang seperti itu, yang pasti dengan telapak tangan, telapak jari-jari. Namanya orang garuk itu nggak ada garuk pakai, ya, garuk pasti pakai telapak depan. Makanya Nabi SAW pakai kalimat afdha. Ya, afdha itu bisa juga seperti genggam. Orang menggenggam nggak mungkin punggung tangannya, betul. Namanya genggam pasti depan. Jadi kalau bisa ya pakai makna garuk, idza afdha ahadukum biyadihi ila dzakarihi. Kalau salah seorang di antara kalian menggaruk zakarnya, atau kalau diartikan genggam sama, apalagi kalau ada di antara kalian menggenggam. Tapi kalau menyentuh bisa depan bisa belakang gitu kalau namanya nyentuh, Pak. Tapi kalau genggam, garuk, apa, nepuk-nepuk, ya nepuk itu bisa belakang ya. Masih bisa barangkali, Pak. Allah alam ya. Apa ini? Ini namanya afdha. Laisa bainahuma syai'un, yang tidak ada pembatas penghalang di antara telapak tangan dan zakar itu, tubul-tubur. Falyatawadda, maka dia wudu'lah, wudu'ahu lis-shalah, seperti wudu'nya orang memang yang mau salat. Ya, artinya menunjukkan itu batal ya. Wa in massa bima bainal asabi', tapi kalau menyentuh di antara jari-jari, kalau namanya kaful yadaini itu ini, Pak, tengahnya ini. Ya, tengahnya itu namanya kafun. Kaful yadaini. Jadi perut tangan, telapak tangan. Namanya telapak itu aslinya yang tengah kan? Apa ada pengertian lain, Pak? Ya. Nah, sekarang ditanya, bagaimana telapaknya jari? Kalau cuma nyentuh dengan jari-jarinya, tapi tidak menyentuh dengan. Cuman tadi kalau hadisnya dikatakan, kalau menggaruk itu kan nggak mungkin dengan telapaknya, Pak. Namanya garuk dengan jarinya. Ya, jadi sudah jelas di situ, tapi di sini masih dibahas oleh para ulama. Wa in massa bainal asabi', apabila yang menyentuhnya itu di antara jari-jari, fa fihi wajhan, maka di sini ada dua pendapat. Madhab kita Syafi'i dan Syafi'iyah, annahu la yantaqidu li annahu laysa bi batinil kaffi. Masih ada yang membahasnya itu tidak membatalkan karena itu tidak termasuk batin daripada telapak tangan, enggak perut telapak tangan itu. Ya. Jadi masih ada yang bahkan wasani, adapun pendapat kedua yang taqidu, ada yang membatalkan. Li'anna khilqatahu khilqatal batin. Karena yang namanya telapak tangan itu, telapak tangan, ya pokoknya kalau sudah diadukan begini ya teradu itu ya semua telapaknya itu, walaupun itu jari-jari. Gitu. Bahkan ada yang membahas di kitab lain itu putihnya, Pak. Ya, jadi kalau tidak salah semua orang barangkali ya antara warna punggung dengan telapaknya itu beda. Betul. Ya, apa sama, Pak? Ada beda kan? Jadi pertama telapak itu kalau di ini bersentuhan itu yang telapak. Nah, kemudian ada lagi perbedaan, Pak. Jadi di samping jari ini yang warnanya beda dengan punggungnya, nah itu sudah termasuk telapak. Nah, ini batasan-batasan semacam ini ya kita mesti paham. Nanti kalau kita kesentuh tidak akan terjadi ragu-ragu. Oh, ini batal, saya langsung begitu. Tapi kalau tidak, aduh, kalau kayak tadi batal apa tidak, batal apa tidak. Itu jangan sampai ada keraguan-raguan yang semacam itu dalam kita berbuat.
Wa in massa halqatad duburi intaqadha wudu'uhu. Demikian juga kalau menyentuh halqatad dubur, apa namanya, bundaran tadi itu ya, ya bukan di sampingnya dubur, itu batal. Wa hukiya Ibnul Qadhi qaulan annahu la yanqudu. Ada lagi yang tidak sampai ke situ batalnya. Wa wajhu annahu la yaltaddu bimassih. Dan dia masih berpendapat ya menyentuhnya itu bukan suatu kelezatan syahwat. Wa dalilu ala annahu yanqudu annahu ahadus sabilain fa asbahal qubul. Yang membatalkan itu karena itu memang salah satu dari dua jalan yang dibatalkan wuduknya jika bersentuhan, jika menyentuh. Fa asbahal qubul, maka itu diserupakan, disamakan dengan qubul. Ya udah, kalau qubul batal berarti dubur batal juga. Nah ini yang andai kata seandainya itu Pak. Wa in sadda wa inin saddal makhrajul mu'tadu wan fataha dunal ma'idati makhrajun famassuhu fafihi wajhani. Andai kata ya, seandainya ada orang jalan duburnya ini ketutup, mungkin sudah lahir. Ini saya temukan Pak, tetangga saya waktu itu Pak, cuma nggak panjang umurnya anak ini. Jadi ketutup dubur nggak ada Pak, cuman ya memang betul-betul ketutup, nggak ada dubur. Ya ciptaan Allah ya, dengan kehendaknya dan kekuasaannya Pak. Nah bagaimana buang kotorannya? Nah, ini di sini dikatakan juga, wan fataha dunal ma'idati, dibukalah dunal ma'idah, di bawah apa ini, kantong perut. Jadi dilobangi di sini. Bisa Pak? Iya. Pakai selang lah pakai. Waktu itu sampai umur mungkin 8 tahunan gitu, apa 10 tahun apa sudah ada dia. Ya itu dilobangi di sebelah sini sama dokter. Membuang kotorannya dari sebelah sini Pak. Ya Allah, ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dibahas nih dalam kitab ini. Karena terjadi semacam itu, bagaimana itu? Dunal ma'idah makhrajun, makhraj itu jalan keluar kotoran itu. Famassuhu fafihi wajhan. Menyentuhnya punya wudu. Ini pun masih ada beberapa pendapatnya. Ahaduhuma, yang salah satunya la yanqudu, tidak batal. Li'annahu laysa bi farjin, karena itu bukan farji. Kalau cuma dibuat lubang di sini kan bukan farji, cuma dibuat jalan aja Pak. Ya sudah, yang mengatakan semacam itu nggak batal. Punya wudhu megang nggak batal. Wah, naudzubillah ya, naudzubillah. Ini yang tidak normal sebagaimana manusia biasa ya. Ciptaan Allah banyak sekali yang semacam itu Pak. Entah apanya. Ya makanya tempo hari juga begitu, kewajiban ya berandai-andainya ilmu fikih semacam ini Pak. Masih ingat pembahasan rukun wudhu? Kalau ada tumbuh di daging kita ini di tempat anggota wudhu, katakanlah jari-jarinya 6, bercabang lagi 6, panjang lagi misalnya. Nah itu kan ditanya hukumnya bagaimana kalau wudhu? Ya dibahas dalam kitab fikih. Nah ini saya katakan di awal tadi itu, kitab fikih itu membahasnya seandainya. Dan kita penting semacam itu ya, karena takut tiba-tiba kita berhadapan dengan bahasa, dengan peristiwa seperti itu. Li'annahu laisa bi farjin, jadi memegang lubang tadi itu di bawah perut kan, proses makanan itu di sebelah kiri ya Pak ya. Apa? Ma'idah itu tempat penggiling apa namanya itu, perut besar itu sebelah kiri. Betul. Iya, misalnya bisa dilobangi di situ. Ya bisa dia. Tapi wasani yang kedua, yang kudu, ada yang berpendapat batal. Menyentuhnya batal. Kenapa? Alasannya
li'annahu sabilun lil hadatsi fa asbahal faraja, karena itu jalan hadas dan itu akhirnya menyerupai farji. Orang punya wudhu, yang namanya duburnya ketutup, kentutnya lewat mana? Iya kan? Kentut yang buang airnya itu kan hadas, ya pasti lewat jalan tadi, bikinan itu, lubang bikinan itu. Nah itu disebut asbahal farja. Farja itu menyerupai farji, batal. Nah sekarang tinggal kita mau ikut yang mana kalau ada pendapat begini, Pak. Kalau kita bisa, ya sebaiknya anggap batal supaya kita bisa wudhu lagi, itu yang lebih utama, itu yang lebih berhati-hati. Andai kata suatu saat tidak mungkin kita wudhu dan sebagainya, ya padahal menyentuhnya, ya sudah, berarti bisa ikut kepada pendapat yang tidak batal ini, langsung sholat nggak apa-apa. Allah. Baik, berikutnya, seandainya lagi, wa in massa farja ghairihi min saghirin aw kabirin aw hayyin aw mayyitin. Kalau ada orang punya wudhu, kemudian dia menyentuh farji orang lain, farja ghairihi min saghirin, anak kecil, aw kabirin, atau orang sudah besar, aw hayyin, orang hidup, aw mayyitin, orang mati. Nah ini Pak, petugas-petugas di rumah sakit dan sebagainya kan tidak mungkin, tidak mustahil itu semacam itu. Ya, menyentuh farji ini ya biasa. Bagi mereka sudah biasa, jadi semacam apa namanya, tidak ada, ya namanya demi kesehatan, ya pengobatan. Maka demikian itu intaqadha wudu'uhu, batal wudunya. Jangan kan anak kecil gak batal. Itu yang tidak batal kalau menyentuh antara laki perempuan, karena syahwat yang tidak ada syahwat itu. Tapi kalau ada syahwat saja masih dibatalkan. Ya, li'annahu idzan taqadha bimassi dzalika min nafsihi, karena apabila dengan bersentuhan kepada dirinya batal, walam yahtik bihi hurmatan, ya fala an yantaqidu bimassi dzalika min ghairihi. Ya jadi apa bedanya, sama-sama zakar baik sendiri ataupun orang lain, nggak terus berubah Pak. Kalau bersentuhan kulit yang muhrim itu tidak, itu kan karena memang ada sebab tidak dihalalkan nikah, ya karena tidak ada syahwat dan seterusnya. Ya, tapi kalau ini tidak. Jadi kalau menyentuh zakar atau farji atau kubulnya sendiri batal, kubul orang lain pun batal. Orang tua batal, anak-anak juga batal. Jangankan ya anaknya sendiri misalnya. Makanya kalau punya wudhu nyebokin anak kita, kan menyentuh itu ya jelas batal. Kecuali bisa dicebokinya itu dengan punggungnya. Ibunya misalnya punya wudhu, udah sebentar lagi adzan mau sholat, supaya tidak batal wudhu, anaknya kencing, ya kalau bisa ceboknya itu dengan punggung tangannya, ya nggak batal, ya nggak batal. Tapi kalau ya dengan telapaknya tetap batal, sekalipun itu orang lain, sekalipun itu muhrimnya. Selanjutnya wa in masyadakaran maktu'an, ini yang rasanya tidak mungkin itu, tapi bukan tidak mungkin, jarang kejadiannya ini. Tapi bagi seorang lagi, ya mungkin sering juga, seperti petugas-petugas itu, dokter-dokter di rumah sakit, operasi dan sebagainya itu ya. Cuman kalau sekarang itu sudah ada sarung tangan itu ya, ada sarung tangan itu yang bagus itu Pak. Ya kalau dia pakai sarung tangan itu namanya ada penghalang. Ya nggak nyentuh, itu berarti nggak batal kalau begitu Pak. Walaupun dipegang seperti apapun, tapi kalau pakai sarung tangan itu ya jatuh nggak batal. Tapi kalau massa dzakaran maktu'an, terjadi misalnya ada
kelamin yang terputus. Ya Allah ya. Nah, ini kan namanya andai-andai kata dalam bahasan ilmu fikih itu. Ya, fafihi wajhani. Ini pun ada dua pendapat. Ahaduhuma la yantaqidu wudu'uhu. Salah satu pendapatnya adalah tidak batal wudunya. Ya, kalau kita mendapatkan zakar yang terputus ya. Naudzubillah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Itu kita pegang, itu enggak batal. Kama law massa yadan maqtu'atan min imra'atin. Sama seperti ada jari-jari putus wanita. Kalau kita ngelihat ketemu jarinya saja, kemudian kita punya wudhu, kita megang, itu tidak batal. Kalau terputus dan kita tahu, itu udah pasti itu jari-jari perempuan itu. Misalnya cincinnya masih ada, itu misalnya ya, atau mungkin kenal bentuknya, wah itu memang jari-jari perempuan, tangan perempuan. Kayak sekarang di Palestina itu bom rudal semacam itu, Pak, tidak mustahil. Ada tubuh yang hancur, berantakan. Dulu banyak cerita semacam itu waktu peristiwa korban tabrakan kereta di Bintaro, itu tahun berapa itu? Itu banyak cerita-cerita semacam itu. Ya, potongan-potongan tubuh manusia itu berserakan. Ya, dan mungkin diketahui misalnya kupingnya, antingnya masih ada, ya perempuan lah, pasti perempuan begitu. Kemudian menyentuhnya, nah itu di sini dikatakan tidak batal la yantaqidu wudu'uhu kama law massa yadan maqtu'atan min imra'atin. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, wasani yantaqid, batal. Ya. Kelamin yang terputus, tangan yang terputus. Li'annahu qad wujida masyuddaka. Karena demikian itu bersentuhannya tetap dapat. Tetap dihitung bersentuhan, menyentuh. Tetap itu dihitung menyentuh. Li'annahu qad wujida masyuddakari. Wa yukhaliful yadal maqtu'ah. Tetapi di sini adalah dibedakan dengan tangan-tangan yang putus tadi. Fa innahu lam yujad lamsul mar'ah. Kalau kita cuma menyentuh jari-jari wanita yang terputus tadi itu tidak tidak dikatakan, tidak dianggap dia menyentuh wanita. Tapi kalau zakar, tetap itu menyentuh zakar gitu. Nah, ini pendapat yang kedua. Wa in massa farja bahimatin. Nah, sekarang kalau binatang, farjinya binatang yang disentuh dengan telapak tangan itu, lam yajibil wudu. Nah, itu tidak wajib wudu. Wa hukiya Ibnu Abdul Hakam qaulan akhar. Tapi Ibnu Abdul Hakam ini mengatakan pendapat yang lain, annahu yajibul wudu. Binatang ya. Ya tidak mustahil, Pak. Orang-orang yang tukang mandiin hewan itu ya, mustahil itu menyentuh. Ya yang sapinya, ya kudanya, apalagi anjingnya kadang-kadang itu yang biasa dimandikan itu kucing. Ya. Nah itu tetap yajibul wudu. Walaysa bisyai'in li'anna al-bahimata la hurmata laha wa la ta'abbuda 'alaiha. Wa in masal khuntha al-mushkilu farjahu aw dzakarahu. Ya namanya hukum ya dalam Islam ya. Berandai-andainya itu atau seandainya terjadi. Sekarang kalau menyentuh khuntha. Khuntha itu apa namanya, Pak? Banci iya. Apa namanya? Laki dan perempuan ada pada orang itu. Laki tidak, perempuan tidak. Laki iya, perempuan iya. Orang apa namanya? Waria ya, mungkin ya. Ya entah apa sebutnya itu ya. Nah itu wanita yang semacam itu, al-khuntha. Bukan wanita sebenarnya, khuntha. Jadi ya memang disebutnya khuntha itu, waria itu ya. Nah, al-mushkilu farjahu au dzakarahu. Muskilah
ada zakar, ada fard bagi orang tersebut. Aw massu dzalika minhu ghairuhu lam yantaqidil wudu hatta yatahaqqaq annahu massal farji al asli aw dzakar al asli. Jadi muskilah, saya ini menyentuh apanya? Tahu itu apanya? Muskilah, Pak. Membingungkan. Ini apa sebenarnya itu? Tapi kalau nyata, walaupun dia khunsa, saya sebut khunsa aja ya. Kalaupun dia khunsa, kalau nyata itu farji atau zakarnya atau farjinya, ya tetap itu batal wudhunya. Ya. Wa mata juwiza an yakuna alladhi massahu ghairal asli lam yantaqidul wudu. Dan apabila dibolehkan adanya sentuhan itu yang tidak asli, tidak membatalkan wudu ya, karena tidak tahu keasliannya seperti apa. Walidha law tayaqqanna annahu intaqadha tuhru ahadihima wa lam na'rifhu bi'ainihi lam nujibil wudu ala wahidin minhuma. Nah sekarang kalau terjadi yang mana ini yang disentuh, ini yang batal, yang mana ini? Kalau orang yang punya wudu, yang disentuh ini orang yang punya wudu, yang disentuh ini tidak batal. Mohon maaf, zakar kita ini dipegang oleh orang. Yang batal siapa? Orang yang megang. Yang dipegang ya nggak masalah, nggak apa-apa dia. Makanya kalau misalnya melakukan operasi, naudzubillah, kemudian kita punya wudu, ya dipegang-pegang, asal jangan perempuan. Ya kalau perempuan batalnya karena beda jenis, sentuhan kulitnya yang batal. Begitu, jadi yang disentuh yang nggak batal. Inilah al-lamis, lamis itu yang menyentuh, itu yang batal. Al-malmus yang disentuh itu tidak batal. Wa ma siwa hadhil asya'ul khamsati, dan selain daripada 5 hal ini la yanqudul wudu, tidak membatalkan wudu. Kalau terjadi pada kita selain dari 5 tadi itu ya, hitungannya 5 Pak, itu tidak batal wudu. Misalnya kadamil fasdi wal hijamati, keluarnya darah bekam atau fasdu atau bekam, itu dikeluarkan darah, itu tidak batal wudu. Wal qai'i, dan muntah. Orang punya wudu muntah ya nggak batal, cuman muntahnya najis, ya sucikan aja, berkumur aja, habis itu nggak usah wudu, salat. Iya, cuman ya muntahnya ini yang najis, hati-hati kemana ya. Kalau wudunya tidak batal. 5 ruya Anasin radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda wa lam yazid ala ghusli mahajimihi. Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Nabi pernah bekam. Nabi itu suka dengan bekam. Wa shalla, kemudian Nabi salat, wa lam yatawadda, Nabi tidak wudu. Walam yazid ala ghasli mahajimihi, tapi yang dibasuh itu tempat bekamnya. Makanya orang bekam itu pun disunahkan mandi kan. Orang habis bekam disunahkan mandi. Cuman kalau sekarang dianjurkannya mandinya itu beberapa jam kemudian, jangan langsung, katanya begitu. Mungkin takut pori-pori kulit yang terbuka itu ya nanti akan menyebabkan apa ya, meriang, apa mungkin takut itu Pak, masuk angin ya mungkin. Tapi memang disunahkan mandi. Orang selesai bekam, orang selesai memandikan jenazah, disunahkan mandi. Sunnah semua. Jumat termasuk orang
mu'allaf dan seterusnya ya, itu disunahkan mandi semuanya. Orang habis bekam gitu. Jadi Nabi pernah bekam kemudian langsung sholat, tidak wudhu, cuman yang disucikan itu bekas daripada bekamnya. Mungkin karena kalau zaman dulu kan tidak seperti alat-alat zaman sekarang, gampang Pak. Kalau sekarang orang bekam itu nggak usah mandi pun, nggak usah membersihkan tempatnya dengan air, itu sudah cukup. Kenapa? Ya kalaupun mungkin cuma syarat dan begitu ya apa-apa lah, cuma dibasahin saja, dilap. Sekarang itu ada tisu, nggak ada bekas darah, paling bekas lukanya kan ya, titik-titik dilukainya itu yang ada. Ya kalau zaman dulu itu disedotnya itu pakai apa itu? Api yang ditaruh ke dalam gelas ya, jadi kesedot itu, akhirnya darah keluarnya banyak. Ya begitu selesai bisa jadi karena dibeleknya itu kalau dulu dengan pisau Pak, betul ya, digores gitu kan dulu kan ya, shot digores. Ya ada yang pernah bekam begini dulu. Nah itu bekas darahnya itu sekalipun sudah dibuang itu masih ada. Bekas-bekas darahnya ini yang oleh Nabi disucikan, tidak lebih dari itu. Itu kata Anas bin Malik pada saat Nabi itu bekam. Wa madhhabuna annahu la yanqudul wudu'a bi khuruji syai'in min ghairi sabilain. Madhab kita pun juga demikian, tidak batal wudu dengan keluarnya segala sesuatu dari selain dua jalan. Yang batal itu keluar sesuatu dari dua jalan, kubur dan dubur, depan dan belakang. Misalnya kadamil fasdi wal hijamah, keluarnya darah, fasdu dan hijamah, bekam. Wal qai'i, dan keluarnya muntah. Warru'af, nah ini saya lagi sensitif begitu Pak, apa namanya, mimisan ya, mimisan itu tidak membatalkan wudhu, cuman tetap ada pembahasannya dalam kitab Ibanatul Ahkam. Andai kata dia wudhu itu afdal, itu utama, itu disunahkan, tidak ya. Jadi paling enggak tajdidul wudhu, memperbaharui wudhunya. Cuman andai kata tidak, itu masih boleh dan itu sah. Jadi dia hanya memperbaharui saja, tajdid ya. Sawa'un qalla dzalika aw katsur, sama saja keluarnya darah itu sedikit atau banyak. Sedikit itu ukurannya ya tidak sampai mengalir banyak, tapi banyak itu ukurannya kalau mengalirnya sudah cukup banyak, mengalir Pak. Saya dari punggung atas mengalir sampai punggung bawah sampai, nah itu sudah termasuk banyak. Tapi kalau yang sedikit itu dia mengalir cuma sedikit, sedikit saja, dia cuma segitu mengalir sedikit, itu sedikit ya. Apalagi seperti darah nyamuk itu nggak ada aliran, sebenarnya dia najis tapi dimaaf. Maka kaitannya dengan batal wudhu, ternyata orang mimisan, muntah, bekam, fasdu, nah itu tidak membatalkan wudhu karena dia keluarnya bukan dari ya, sabilain, dari kubur dubur. Ya termasuk qalasun ru'afun ya. Ru'af itu kan banyak sekali bisa keluar dari tubuh kita ini Pak. Ya tadi muntah itu ada, bukan muntah, ada apa itu, reak apa dan sebagainya, itu tidak membatalkan wudhu ya. Hidung misalnya ingus itu ya nggak batal wudhu, jadi tidak membatalkan wudhunya. Jadi tidak semua sesuatu yang keluar dari tubuh kita itu membatalkan wudhu, itu tidak. Nah, nanti yang batal itu lain kalau puasa ya, tapi itu pun kalau sengaja muntah
Muntah yang sengaja itu jadi batal puasanya, bukan wuduknya. Ya, ya baik. Wallahu a'lam. Masih bisa dilanjutkan waktunya atau seperti apa, Pak? Nah, banyak kadang-kadang ini masih dalam bab batalnya wudhu. Ada bab makan itu ditanya kadang-kadang, orang makan bagaimana wudhunya, batal atau tidak? Sebenarnya secara umum makan tidak membatalkan wudhu. Ya. Tetapi apa dulu yang dimakan? Ada yang mengatakan makan daging keledai, himar, nah itu batal. Ada yang mengatakan juga daging onta, itu batal, Pak. Tapi makan daging-daging lain enggak. Sapi, kambing enggak, ayam enggak. Tapi kalau keledai itu ada yang batal. Tapi keledai pun dibatasi. Kalau keledai peliharaan, kayaknya nggak ada di kita ya, orang pelihara himar ini kayaknya nggak ada. Apa saya kurang tahu, wallahu alam di negara kita ini apa ada. Tapi kalau liar malah nggak apa-apa, malah tidak apa-apa. Itu yang disebut dengan humur itu himar. Ya, di sini wallahu alam ada apa? Ada pembahasannya. Ya. Baik, untuk selanjutnya silakan mungkin ditambahkan, Pak. Dengan ya masih ada waktu barangkali. Ya. Kalau tidak apa mungkin? Iya. Di luar pembahasan pun tidak mengapa, silakan. Bahkan mungkin dengan jawabannya sudah paham saja, bukan niat mujadalah tetapi niat sedekah kepada yang lain. Nah, dengan pertanyaan itu bisa dibahas gitu barangkali ya. 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 Barangkali kita bisa memahami dari beberapa penjelasan hadis-hadis ya tentang klaim Ahlus Sunnah. Nah, pertama, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang sebenarnya. Kemudian sampai kepada belakangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu malah seolah hanya dijadikan sebagai organisasi, termasuk di negara kita. NU itu mengklaim bahwa mereka paling Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan begitu taunya kita. Kalau yang lain tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu kan? Yang terjadi di negara kita semacam itu. Kalau maknanya artinya Ahlus Sunnah itu ahli sunnah Nabi. Sekarang kaum muslimin semuanya siapa yang tidak sunnah Nabi? Sholatnya mereka dengan apa, organisasinya apa, kelompoknya apa, selagi mereka sholat pasti sholatnya itu sunnatul Rasul semacam itu kan. Kecuali kalau ada sunnah tidak menghadap kiblat gitu misalnya, sholat-sholat aneh. Nah, kalau sholatnya masih benar, ya mereka Ahlus Sunnah. Makanya kita di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah. Itu sebenarnya amalan di dalamnya itu semua Ahlus Sunnah. Iya, Pak. Semua itu Ahlus Sunnah. Hanya saja karena menjadi organisasi, akhirnya namanya Muhammadiyah. Coba Muhammadiyah sendiri itu apa? Pengikut Nabi Muhammad. Asy-Syafi'iyah. Kalau Imam Syafi'i, Imam Syafi'inya. Tapi Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i. Disebutnya Asy-Syafi'iyah. Ya. Al-Batawiyah. Itu adalah orang-orang Betawi. Al-Manduriyah, Al-Jawiyah,
al-Arabiyah, al-Ajamiyah, sebangsa. Mereka Arabiyah, orang-orang Arab, al-Ajamiyah, orang-orang di luar Arab. Ya Pak. Nah, namun karena lebih dikuatkan lagi yang menamakan dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang mau mengamalkan amalan-amalan ya yang sebagian saudaranya tidak membenarkannya, dalam kelompok tersebut membenarkannya. Akhirnya kelompok yang membenarkan hal-hal tersebut itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tidak membenarkan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu kan akhirnya? Padahal aslinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jamaatul muslimin. Ahlus Sunnah itu sunnatul Rasul. Jadi Ahlus Sunnah adalah ahli mengikut sunnah-sunnah Nabi, itu Ahlus Sunnah. Kemudian al-jamaah, ya jamaatul muslimin, artinya dia masih kelompok kaum muslimin yang wal jamaah. Terus kapan dia tidak dikatakan di luar ahlul jamaah? Ya kalau dia sudah memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, berarti dia bukan lagi ahlul jamaah, bukan ahlus sunnah wal jamaah lagi. Misalnya siapa? Orang murtad. Orang murtad ya jelas sudah bukan ahlus sunnah wal jamaah. Iya Pak. Ya cuman mereka membuat nama-nama dari kelompok-kelompok mereka itu. Kenapa demikian? Karena memang ada satu amalan yang mereka yakini tidak sama dengan yang lain. Akhirnya mereka itu membuat nama tersendiri. Betul? Iya, karena dia mempunyai amalan yang tidak sama dengan yang lain. Ada yang ditolak, ada yang diterima. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau di Indonesia sekarang ini ada kaum udah bertambah baru-baru ini Salafi, ya, kemudian ada kalau di sana kaum Wahabi, banyak sekali kaum itu ya. Ada Sunni dengan Ahlus Sunnah ya sama. Sekarang apa Masumi itu apa itu? Masumi itu apa? Ya. Ya zaman dulu itu organisasi Islam kan itu. Iya. Hah? Iya betul ya, mereka memberikan nama itu. Jadi banyak mereka itu membuat nama-nama, padahal isinya apa? Kita lihat kalau mereka sholatnya sama, masjidnya sama, ya semua masuk ke masjid ini, sholat berjamaahnya siapapun imam diikuti. Soal dia punya kelompok apa saja, tetap semua itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aslinya semacam itu Pak. Cuman nanti mari kita bahas, misalnya di dalam NU, dalam Nahdlatul Ulama ada suatu amalan yang tidak diamalkan di dalam Muhammadiyah, misalnya begitu, yang tidak diamalkan oleh saudara kita kaum Salafi atau Wahabi. Tinggal kita bahas kebenaran NU yang mengamalkan amalan ini berdalil kemana. Kalau memang selagi masih bisa diterima, ya itu tidak salah. Cuman saudaranya kelompok lain nggak mau mengamalkan itu, ya nggak masalah, orang cuman nggak mau Pak. Paling ujung-ujungnya apa? Kalau seandainya yang mau mengamalkan ini suatu kebenaran memang betul dibenarkan oleh Allah, ada pahalanya, dia rugi orang yang tidak mau. Paling cuman itu kan. Iya Pak, makanya akhirnya kalau memang kita ini semua ini, coba lihat itu suatu hadis. Idza ra'a ahadukum man yata'awwada fil masjid ay kama qala. Gimana itu redaksi hadisnya itu? Kalau kalian melihat orang ya'tadul masjid, membiasakan dia memang datang ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah dia dengan keimanan. Ya berarti seiman dengan kita. Makanya orang kalau di masjid datang sama-sama berjamaah kemudian main kaku-kakuan satu sama lainnya. Apa kaku-kakuan itu? Kaku. Apa kaku itu? Datang cuma sholat berjamaah.
udah datang belakangan nunggu takbir, pulang duluan habis salam langsung pergi. Itu kan orang ke masjid tapi kaku. Nggak pantas orang semacam itu. Bagaimana dia mengatakan itu seiman? Itu sebenarnya semua ahlu sunnah wal jamaah sama-sama mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi, dan tujuan berjamaah itu ketemu. Iya Pak, ya. Nah itu tentang hadis yang ya'tadul masjid, yang membiasakan ke masjid. Kemudian ada lagi tuh hadis panjang itu yang maknanya, ya, nanti apabila terjadi di zaman akhir itu umat Nabi Muhammad akan terbagi-bagi menjadi berapa golongan? 73 golongan. Akan menjadi terbagi-bagi sebesar itu, 70 golongan. Kulluhum finnar, semua di neraka. Illa ahlus sunnah wal jamaah, kecuali ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Apa terus kalau sudah dikatakan illa ahlus sunnah wal jamaah terus ini NU saja yang masuk surga? Kan tidak Pak. Ya, karena di Indonesia, ini di Indonesia umumnya ahlus sunnah wal jamaah itu katanya NU. Katanya NU. Kemudian karena NU itu ahlus sunnah wal jamaah, ada hadis nanti Islam akan terbagi-bagi menjadi 70 golongan, semua masuk neraka kecuali satu, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Berarti cuma NU doang yang masuk surga. Wah, ya. Nanti terjadi kesombongan nanti dalam NU itu jadi. Iya, tidak. Illa ahlus sunnah wal jamaah itu kecuali ahlus sunnah, artinya orang yang masih melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, dan ya dia masih belum memisahkan diri dari jamaatul muslimin. Ya memang sekarang itu semacam itu ya. Ya kita ini apalagi pengkultusan itu masih ada Pak. Ada lebih jauhnya lagi apa yang terjadi di antara kita ini, kadang-kadang saling serang menyerang. Tempo hari itu rame para habaib saling serang menyerang dengan para ulama. Ya, kita sedih kalau lihat semacam itu, jangan ya. Iya ya Allah, yang terjadi mesti ya saling hormat. Emang kadang-kadang kurang hormat di antara sesamanya, itu yang menyebabkan ya cemburu sosial terjadi. Itu di antaranya. Kemudian pernah dalam suatu hadis cukup panjang juga ketika Nabi SAW bercerita nanti di akhir zaman itu akan rentan fitnah dengan fitnah. Kalau situasi sudah merusak dengan fitnah, itu sudah rusak, kaum muslimin sudah berhadapan dengan fitnah yang pasti akan merusak, maka anjurannya jangan banyak keluar rumah. Nah, sampai-sampai kalau di rumah pun sudah berbahaya, kita tetap dianjurkan mencari tempat yang selamat, sekalipun harus pergi ke kaki gunung. Ya, sampai-sampai Nabi mengatakan, andai kata engkau menjumpai kematian di kaki gunung, itu harus makan akar-akar pohon yang tidak selayaknya dimakan, tetap kalian harus di situ. Artinya saking kita harus menghindar dari fitnah dan bahaya itu. Iya, hijrah ya. Kalau bahasa Imam Ghazali itu uzlah ya Pak. Cuman uzlah nanti oleh ulama itu dibahas lagi. Yang uzlah ini apa? Tubuhnya, orangnya, atau hatinya? Karena kita di rumah, kita hidup di keramaian, uzlah. Kita hidup di keramaian, nggak kemana-mana, kita hijrah. Tapi yang hijrah hatinya, pikirannya, ya paling tidaknya itu Pak. Cuman sampai isyarat Nabi, bahasa kinayahnya Nabi semacam itu. Kita harus makan akar-akar pohon yang tidak layak dimakan itu, ya, hatta tudrikakal maut, sampai mati menjumpai engkau. Itu bahasa Nabi SAW. Saking kita harus menyelamatkan dari fitnah-fitnah yang mengancam iman, akidah, solehan, dan ketaatan kita.
Ya Pak, itu diantaranya ya. Ya, jadi mari kita semua ini memang semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya kalau soal di Indonesia, ya saudara-saudara kita para ulama NU, mereka menamakan kelompoknya dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditandai dengan amalan-amalan mereka yang tidak diamalkan oleh kelompok lain. Silakan saja. Bahkan kalau saya yang meyakini Pak, yang diamalkan oleh ulama-ulama NU yang tidak mau dalam kelompok-kelompok yang lain, justru itu yang memang paling menguntungkan. Karena jelas Pak, misalnya yasinan, tahlilan, mereka tidak mau yang namanya baca Quran. Ya jelas yang beruntung yang mau, betul tidak? Antara kunut dan tidak, jelas yang lebih menguntungkan yang kunut, orang itu doa. Nggak usah pakai hadis-hadis sahih apa dhaif. Ya ini sekarang ini ya, ini sebenarnya kalau ingat itu di awal tadi mesti dibahas itu Pak. Mungkin suatu saat kita bisa membahasnya secara khusus dan tuntas barangkali ya. Ini sekarang ini viral lagi ini, adanya orang yang membantah kunut subuh itu. Wah alim, orangnya alim, kitab gundulnya alim, dia berbicara tanpa peci, tapi alim, hadis-hadis kelacak semua. Masya Allah ya. Ya cuman karena keyakinan dia bahwa hadis-hadis dhaif itu tidak bisa diamalkan, tidak bisa dilakukan, akhirnya anjurannya mestinya kalau kita temukan hadisnya itu dhaif, tidak usah dilakukan. Ya akhirnya kunut subuh itu maunya dihapus menurut dia. Seluruh dunia. Nah, coba kita lihat pendapat ulama-ulama yang mementingkan kunut terutama subuh. Apalagi sekarang kunut-kunut nazilah yang harus dibaca atau kita amalkan 5 waktu sehari semalam, atau paling tidak sholat malamnya maghrib, isya, subuh, tolong kasih tahu imam supaya kunut nazilah termasuk Jumat. Ya cuman kalau kemarin ada sholat di As-Salam, saya khotib, saya imam, itu saya tidak kunut nazilah, lupa mengumumkan. Saya lupa mengumumkan sebelumnya, jadi bingung, makanya iktidal saya lama, saya diam lama, kunut enggak. Padahal ini sangat dipentingkan, dan kunut nazilah di hari Jumat diaminkan orang semasjid semacam itu, ya Rab, sangat penting itu. Jadi saya bingung, aduh ini kunut apa enggak? Akhirnya saya memilih tidak kunut. Kenapa? Takut merusak sholat Jumat. Iya, begitu. Samiallahu liman hamidah. Orang ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang di luar. Mereka memang dengar suara, tapi misalnya kan enggak lihat imam, mereka bisa jadi rusak. Allahumma hdina fi man hadait. Mereka ruku. Apa? Bukan ruku, sujud. Mereka turun sujud. Ya bingung. Mau terus imamnya kunut, mau bangun lagi sudah terlanjur sujud. Ah ini akhirnya merusak. Daripada begitu saya tidak kunut nazilah. Saya sangat menyesali itu diri saya sendiri. Tapi di khutbahnya panjang saya doa kunut nazilah. Saya kunut nazilah pada saat khutbah. Paling di As-Salam itu ya. Alhamdulillah ya. Kalau sekarang sangat dituntut itu Pak. Nah kalau kunut nazilah sih tidak ada yang berbeda para ulama. Tapi itu hanya dilakukan saat-saat tertentu seperti sekarang. Nanti kalau sudah selesai situasi mencekam itu ya selesai. Nggak usah kunut begitu lagi, nazilah lagi. Adapun kunut subuh, oh ya. Kalau hadisnya jelas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan sunat kunut subuh sampai berpisah dengan dunia, hatta faraqat lahud dunya, sampai Nabi berpisah dengan sampai akhir hayatnya. Itu Nabi subuhnya itu kunut, itu di hadis itu. Nah oleh orang ini didhaifkan. Padahal hadirin hadirat rahimakumullah, dhaif itu orang yang menelusuri hadis dengan kealimannya mereka dan kemampuan mereka, itu jalur hadis yang dia telusuri ditemukan ulama atau orang yang kurang dipercaya menjadi sanad hadis karena perbuatannya barangkali kotor, berarti ucapannya itu tidak bisa dipercaya. Seperti Imam Bukhari itu kan seperti itu, menyaring hadis itu.
Cuman seperti itu Pak, itu lewat jalur ini ditemukan orang ini. Apa hadis ini cuma satu jalur? Pada saat itu Nabi bersabda satu orang yang dengar atau berapa orang? Lah kalau beberapa orang Pak, ya melalui jalur ini kemana ini? Melalui orang ini kemana ini? Betul tidak? Makanya begitu ditemukan dhaif, itu dhaif jalur ini, jalur lain belum tentu dhaif. Apa tidak berpikir semacam itu? Ya, dan ulama-ulama sekarang, para ahli sekarang, ketika ada kitab membahas itu dhaif, itu kan dia kata kitab itu. Betul tidak? Itu kan kata kitab itu, Pak. Belum tentu kata kitab lain itu semacam itu. Ya, hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian sekarang sudah nggak usah pakai hadis sahih atau dhaif, atau tidak usah pakai hadis-hadisan. Siapa yang mau menolak bahwasanya sholat itu tempatnya doa? Betul, betul. Sholat itu tempatnya doa. Orang sholat itu cuma dua, pujian, doa. Pujian kepada Allah, doa. Memuji Allah, meminta kepada Allah. Memuji Allah, meminta kepada Allah. Surah Al-Fatihah, memuji, meminta. Doa iftitah, memuji. Surah juga demikian. Ruku, memuji Allah. I'tidal, memuji Allah. Duduk antara dua sujud, permintaan, doa. Setelah tahiyat, doa. Tahiyat awalnya memuji Allah. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah, dan ikrar kita kepada Allah. Setelah itu meminta. Setelah sholawat ke sana meminta, apalagi doa setelah innaka hamidum majid masih diteruskan. Itu permintaan semua. Jadi sholat itu cuma memuji Allah dan doa. Sekarang kalau seperti itu, apa salahnya kita doa qunut yang memang tempatnya di dalam sholat dan pernah dilakukan oleh Nabi? Kan Nabi pernah. Misalnya sholat subuh Nabi tidak kunut, tapi Nabi pernah kunut nazilah. Berarti orang kunut di dalam sholat memang tidak salah. Ya, ini nggak usah pakai hadis saja semacam itu, Pak. Jadi kalau kita berdoa, misalnya setelah tahiyat akhir kita masih menambah doa-doa, atau di dalam sujud kita nambah doa, yang perintahnya nabinya perbanyaklah doa. Sedangkan doa yang dibaca dalam sujud tidak pernah dibaca oleh Nabi. Apa dilarang? Itu bukan cuma dhaif, itu nambahin sendiri, Pak. Kalau mau bicara dhaif itu lebih daripada dhaif. Ya, ini kan tidak dilarang. Kita menambah doa di dalam sujud, kita nambah doa setelah tahiyat akhir. Ya cuman kalau memang ada doa-doa yang dipakai oleh Nabi, ya itu diutamakan, itu diutamakan. Ya. Sehingga kunut ini walaupun tidak pakai hadis itu saja sudah diterima, Pak. Makanya yang paling menguntungkan menurut saya yaitu, Pak, yang kunut daripada tidak. Ya, jadi itu tadi akhirnya ya kelompok NU atau Nahdlatul Ulama dengan amalan-amalan yang diyakini yang tidak dilakukan oleh kelompok lain, ya lebih menguntungkan, dan kebenarannya tetap masih bisa dipertanggungjawabkan dengan dalil-dalil yang ada. Nah, itu Ustaz antaranya. Jadi agak memanjang jadinya Ustaz ini. Ya Allah ya. Baik, mungkin masih ada yang lain atau cukup, Pak? Cukup ya? Ya baik, mungkin saya cukupkan sekian. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa sehat afiah lahir batin, kita semua bisa terus memakmurkan masjid, memakmurkan majelis-majelis ilmu semacam ini, dan semua janji-janji Allah dengan kegembiraan kita dan orang-orang sekitar kita sungguh dibuktikan, dirizkikan oleh Allah untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Rahimanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.